La taghdab, jangan marah. Wasbir, dan bersabarlah. Waqdum, dan sembunyikanlah, tahanlah marahanmu. Wahlum, dan sayangilah. Wasamih, dan maafkanlah. Toleransi, bertoleransi. Fal umru qasir, umur kita pendek. Salah satu yang sangat mengganggu kesehatan jiwa kita ini, di samping rasa takut, memang rasa takut ini nomor satu. Bahwa satu ujian-ujian Allah sendiri pun, cobaan-cobaan apapun, itu rasa takut selalu muncul paling tinggi. Dan penyakit takut itu hampir menyentuh semua orang, kecuali orang yang sudah ingkana Ibrahimiyan. Kalau sudah akidah Ibrahimi, ya saya kira mungkin. Tapi kalau sementara seperti ini ya tetap aja kita kadang-kadang lengah, rasa takut itu muncul dengan sendirinya. Setelah muncul takut itu adalah kemarahan. Di Al-Quran saja dikatakan bahwa walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Pertama-tama itu rasa takut. Allah menguji kita dengan rasa takut. Karena orang dalam keadaan takut, panik, ini menghilangkan segala rasa. Kita berpelukan dengan istri, nyaman nggak? Enak nggak? Dalam keadaan ketakutan hilang semuanya kenyamanan itu, betul nggak? Tapi dalam keadaan kita marah, katakan baru saja bertengkar, kita berpelukan, masih ada tersisa kenikmatan di situ. Betul nggak? Kalau menang nyoba. Ya, ya. Kadang-kadang kita marah, tapi kita berhubungan juga, masih ada kenikmatan, sekalipun berkurang sedikit. Tapi kalau kita ketakutan, boro-boro, ya kita bisa menjadi impoten sementara. Ya, nggak mungkin. Itu terkuras semuanya itu, dan melelahkan rasa takut itu. Tetapi marah juga sama, bisa fatal juga kalau berlebih-lebihan tuh. Makanya Nabi Muhammad kan pernah ditanya oleh seorang sahabat, datang kepada Nabi dan dia mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah nasihati aku, tolong berikan aku nasihat." Qala la taghdab, jangan marah ya. Summa qala summa madza ya Rasulullah, terus apa lagi? Qala la taghdab. Summa qala summa madza ya Rasulullah, qala la taghdab. Apa lagi? Jangan marah. Apa lagi? Jangan marah. Udah, artinya cukup satu. Ini mungkin kondisi psikologisnya. Saya mencoba untuk merekonstruksikan hadis ini. Jangan-jangan ini orang yang datang ini pemarah soalnya. Ya, kalau yang datang kamu yang medit. Ketika Rasulullah mengatakan ausini ya Rasulullah la medit, la tabkhal, kan begitu pasti. Ya, mungkin itu psikologisnya. Rasul itu apa namanya, sensitif banget ya, bisa mengetahui watak orang sebetulnya tidak watak itu ada. Dan itu sudah menjadi kajian watak orang itu, kita bisa tahu kok. Jadi seperti itu. Walhasil, oke, terlepas itu semuanya, bahwa ketika Nabi mengatakan la taghdab itu, ya memang emosi takut ini juga luar biasa ya, sangat mengganggu kesehatan. Karena berapa banyak kalori yang terbakar ketika marah, itu 600 kalori terbakar sia-sia dalam keadaan kita marah. Baru makan juga lapar lagi nih, udah nggak ada tenaganya. Coba orang kalau marah kayak apa? Mata melotot, lutut bergetar, iya kan? Gigi berkerot-kerot, mata menjadi merah, tangan meremas-remas, kayak apa itu? Kayak orang gila. Ya, orang marah tidak terkendali. Makanya
Rasulullah juga mengajarkan bahwa kita harus bisa mengendalikan emosi marah. Itu hendaknya bisa dikendalikan. Bagaimana caranya? Dan Allah sendiri memberikan poin sanjungan kepada orang yang bisa mengendalikan kemarahan, yaitu dikatakan wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang yang bisa mengendalikan al-kadhiminal ghaidha, yang bisa mengendalikan kemarahan, bisa menyembunyikan, bisa menutupi kemarahannya sehingga orang tidak tahu kita sedang dalam keadaan marah. Itu tersanjung oleh Allah. Kenapa demikian? Bahwa kemarahan ini sendiri, kalau kita lihat dari kerja fisiologi ya, tubuh kita ini, bahwa orang kalau dalam keadaan marah itu darah bergetar, lutut ngopiok ya. Cuma kondisi orang marah ini menyebabkan paru-paru kita ini menjadi akas ya, menjadi keras, sehingga paru-paru kita ini tidak mampu memompa oksigen ke dalam darah kita ini. Dalam darah merah itu perlu oksigen, itu melalui paru-paru yang memompanya. Karena dia kaku jadi tidak mampu oksigen. Nah, ketika kekurangan oksigen itu secara otomatis meminta jantung untuk memompa lebih kencang lagi. Makanya orang kalau marah jantungnya berdebar-debar, detakannya lebih cepat daripada kita dalam keadaan tenang. Kenapa? Untuk memompa oksigen ke dalam darah itu sendiri. Nah, kalau sudah detak jantung semakin cepat, itu nanti akan menyebabkan hormon adrenalin bertambah dalam tubuh kita ini, yang memicu meningkatkan tensi. Kalau tensinya naik, pembuluh darah kita itu jebol, namanya stroke. Kalau stroke, apa yang terjadi? Mati separuh. Iya. Betul nggak? Nah itu. Nah, dalam agamanya gimana? Sebetulnya mah hanya sudut pandang yang berbeda. Dalam agamanya, kenapa jangan marah itu menjadi pesan utama dalam agama itu? Kenapa jangan marah menjadi pesan utama dalam agama? Selalu kita diminta oleh untuk bersabar ya ayyuhalladzina amanusbiru. Ya, tapi beginilah, bagaimanapun juga tidak bisa dihindari. Tetap ada saja kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kita marah. Tapi sekedar 5 menit enggak ada masalah lah ya, segera terkendalikan lagi. Diusahakan yang untuk dikendalikan, jangan dituruti, dikendalikan. Bagaimana caranya? Ini nggak benar. Aku pengen tidak marah, aku ingin tidak marah. Hei, jangan marah. Begitu kira-kira seperti itu. Sebab kalau demikian nanti kita akan hancur dengan sendirinya. Itu la taqsab, wasbir, dan bersabarlah.